Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam tugas mata kuliah Manajemen Kompensasi. Saya Ferdi Rahmat Ramadhani, NIM 1861268 bersama rekan saya Fatmawati Ningrum akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Analisis Pekerjaan dan Evaluasi Jabatan sebagai Dasar Penetapan Kompensasi. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses yang dimulai dari menghimpun informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu secara sistematis yang dilakukan oleh seorang pakar. Analisis pekerjaan yang berasal dari luar perusahaan seperti supervisor, manajer, maupun pihak-pihak lain yang benar-benar paham tentang sumber daya manusia, pekerjaan, dan keseluruhan sistem perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis pekerjaan. Yang pertama, sebagai pegangan dalam merekrut karyawan, yaitu untuk melihat keahlian, kemampuan, pengetahuan calon-calon karyawan yang akan direkrut. Yang kedua, saat melakukan perekrutan karyawan, perusahaan juga mempertimbangkan mengenai tingkat keselamatan dan keamanan kerja serta tingkat kesehatan calon karyawan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi bila terjadi promosi, transfer, atau demosi karyawan. Dengan melakukan analisis pekerjaan, akan diketahui deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan bagi masing-masing karyawan atau calon karyawan, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan kinerja karyawan berdasarkan target-target yang telah ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan. Selanjutnya yaitu fungsi analisis jabatan. Yang pertama, mengevaluasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, menghapuskan persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dalam pengadaan sumber daya manusia. Yang kedua, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di waktu yang akan datang. Ketiga, menetapkan standar prestasi kerja yang realistis. Yang terakhir, menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat analisis pekerjaan. Pada saat melakukan analisis penyusunan kepegawaian, analisis pekerjaan bermanfaat untuk menghimpun informasi tentang suatu pekerjaan. Dalam hal penyusunan desain organisasi, analisis pekerjaan bermanfaat untuk menganalisis elemen-elemen organisasi dan menyusun posisi organisasi. Pada saat akan diadakan redesign pekerjaan, analisis pekerjaan bermanfaat untuk meningkatkan metode-metode kerja, menurunkan tingkat terjadinya kesalahan kerja, mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu, dan melakukan perbaikan kinerja karyawan. Evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau penilaian jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Ningrum, NIM 1861326. Selanjutnya adalah variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam evaluasi jabatan. Yang pertama adalah keahlian atau skill, meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, usaha atau effort, yaitu meliputi usaha fisik, usaha mental, pengarahan, dan inisiatif. Yang kedua, tanggung jawab atau yang disebut responsibilities, yang meliputi administratif, keuangan, kerjasama, dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja atau kemungkinan kecelakaan. Tujuan evaluasi jabatan. Evaluasi pegawai dan kompensasi diselenggarakan dalam suatu organisasi atau instansi memiliki tujuan tertentu. Penilaian dalam evaluasi pegawai mencakup banyak aspek,
Dapat diambil contoh penilaian tidak saja terkonsentrasi pada produktivitas pekerja, namun juga terkait dengan penilaian kedisiplinan, kemampuan kerja, keterampilan, daya tanggap, dan lain-lain. Bagi pemimpin, penilaian dan evaluasi akan memberikan informasi yang jelas mengenai kualifikasi bawahan, kemampuan produksi, dan lain sebagainya. Penggajian dengan sistem tunjangan untuk beberapa tujuan yang berkaitan dengan pengawasan kontrol, di antaranya yang pertama, perkiraan yang tepat mengenai pengeluaran-pengeluaran yang diusulkan menuntut untuk dipelihara dalam kuitansi secara baik. Yang kedua, agar para anggota legislatif mempunyai perkiraan yang tepat mengenai biaya perubahan dalam penggajian dan tunjangan. Yang ketiga, para anggota legislatif dan manajer cenderung untuk membandingkan gaji dan tunjangan di sektor pemerintah dengan sektor swasta. Metode evaluasi pekerjaan. Di antara metode-metode untuk penentuan evaluasi pegawai yang paling terkenal adalah metode point factor. Metode tersebut membuat perbandingan antara pegawai berdasarkan kesulitan masing-masing dengan memberikan angka atau nilai tertentu guna mempermudah perbandingan di antara pegawai-pegawai itu secara menarik. Metode point factor menuntut beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama yaitu menganalisis semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, seleksi faktor, nilai pekerjaan yang ada di seluruh jabatan. Yang ketiga, pertimbangan faktor-faktor nilai pekerjaan sehingga nilai paling maksimal bagi pekerjaan adalah 100. Yang keempat, kembangkan tingkat kualitas masing-masing faktor nilai pekerjaan tersebut. Yang kelima, tetapkan besarnya pembayaran yang realistis ya bagi pekerja-pekerja yang benchmark berdasarkan perbandingan pasar dengan pekerjaan yang serupa di mana saja. Dan yang terakhir, bayar pekerjaan-pekerjaan benchmark berdasarkan nilai pasar dan bayar pekerjaan yang lain berdasarkan poin keseluruhannya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.